Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hai guys, gimana kabarnya? Baik dong. Oke. Oh, musim corona seperti ini gimana ya? Puasa-puasa, UTS, banyak tugas, tapi tetap semangat ya. Oke. Oh, kali ini aku akan sedikit membahas tentang salah satu model pembelajaran. Ikuti terus video aku ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Setiap guru harus memiliki banyak strategi atau model pembelajaran. Mengapa demikian? Karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dan perlu langkah khusus agar pembelajaran menjadi menarik dan tidak monoton. Selain itu, guru harus aktif atau mengikuti perkembangan zaman, karena saat ini siswa itu lebih mengetahui atau lebih pintar secara teori daripada gurunya, karena saat ini adalah saat digital, era digital, di mana semuanya menggunakan teknologi seperti itu. Oke, salah satu pembelajaran atau strategi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu strategi pembelajaran kooperatif, think, pair, share atau TPS. Apa sih TPS itu? Think, pair, share merupakan salah satu strategi pembelajaran di mana strategi tersebut dapat memberdayakan kemampuan berpikir siswa. Think, pair, share membantu struktur diskusi sehingga siswa itu tidak ngelantur pikirannya, jadi terarah seperti itu. Dan tingkah lakunya juga terarah, tidak dengan keinginannya sendiri seperti itu. Karena apa? Karena siswa tersebut harus melaporkan apa yang dipikirkannya kepada anggotanya atau kepada kelompoknya. Lalu ada beberapa proses yang terjadi pada model pembelajaran think, pair, share atau TPS ini. Yang pertama adalah thinking atau berpikir. Jadi guru itu memberikan sebuah isu atau sebuah pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa tersebut dituntut untuk berpikir secara mandiri. Jadi di sini adalah pentingnya siswa memiliki pengetahuan yang luas seperti itu. Yang kedua yaitu pairing atau berpasangan. Jadi siswa tersebut berpasangan dengan temannya begitu. Pasangan bisa 2 orang, 3 orang atau 4 orang, terserah kepada siswanya tersebut. Yang ketiga yaitu sharing atau berbagi. Nah, pada tahap ini, pada proses ini, siswa saling berbagi informasi. Ketika tahap pertama dia berpikir secara mandiri, ketika tahap ketiga ini dia saling mengadu pendapat, mengadu pikiran atau mengadu argumen yang telah dia pikirkan secara individu pada tahap pertama seperti itu. Ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif think, pair, share. Yang pertama yaitu guru menyampaikan konsep yang akan dipelajari dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi guru ini misalkan dalam mata pelajaran ekonomi SMA yaitu tentang perdagangan internasional. Jadi guru menyampaikan materinya, kemudian kompetensi yang harus diperoleh misalkan harus mengetahui apa itu pengertian ekspor, apa itu pengertian impor, kemudian bidang apa saja yang biasanya diekspor dan bidang apa yang saat ini sedang mengalami peningkatan ekspor seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa diminta untuk berpikir tentang konsep dan permasalahan yang disampaikan oleh guru secara individual. Jadi di sini kemampuan siswa secara individual dilatih.
yaitu siswa disuruh untuk berpikir secara mandiri, yang sebelumnya dia itu belajar atau tidak, kemudian update tentang berita atau tidak, seperti itu. Jadi nanti akan terlihat mana siswa yang sudah memiliki pengetahuan dan mana siswa yang sudah update pengetahuan atau tidak. Yang ketiga, siswa diminta untuk berpasangan dengan siswa lain 2 orang saja dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing terhadap konsep atau permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Mengapa kok 2 orang saja? Karena ketika 2 orang ini lebih intensif, lebih erat, lebih gimana ya? Lebih istimewa lah, seperti itu. Nanti dia akan mengutarakan pendapatnya masing-masing tentang isu yang telah disampaikan oleh guru, seperti itu. Yang keempat, guru meminta siswa menambah pasangan menjadi 4 orang agar dapat berbagi hasil pemikiran atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian setelah 2 orang tadi bekerja sama, setelah menyampaikan pendapat, pasti kurang ya pengetahuan yang dimiliki karena cuma 2 orang. Kemudian guru meminta untuk menambah 4 pasangan, 4 orang, jadi menjadi 4 orang. Jadi nanti di situ siswa akan saling melengkapi pendapat, saling menyanggah, saling menambahkan satu sama lain agar pengetahuan dimiliki bertambah, seperti itu. Yang kelima, guru meminta kepada pasangan kelompok untuk maju atau berbagi kepada seluruh kelas melalui presentasi. Jadi nanti setelah berdiskusi antar kelompok, siswa diminta untuk maju ke depan kelas sehingga siswa tersebut dapat mampu berbicara di depan umum, menyampaikan apa yang telah dipelajari dan apa yang telah didapatkan dalam kelompok tersebut. Nanti akan maju satu persatu mulai dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir, seperti itu. Yang keenam, guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan konsep permasalahan. Jadi nanti guru dan siswa setelah selesai semua kelompok maju, akan ada satu atau perwakilan siswa yang memberikan concluding atau kesimpulan, dan guru akan membenarkan atau menambahinya, seperti itu. Jadi nanti guru di sini berperan, jadi yang lebih berperan di sini adalah siswa. Siswa harus berperan, kemudian interaksi satu sama lain, seperti itu. Keuntungan dari metode pembelajaran kooperatif think pair share ini apa sih? Yaitu satu, siswa akan melatih berbicara di depan umum melalui presentasi. Jadi nanti akan terlihat siapa yang akan ahli dalam berbicara di depan umum dan menyampaikan gagasannya. Karena banyak siswa yang mungkin cerdas secara tes tertulis, namun tidak begitu lihai dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum. Kemudian yang kedua adalah siswa akan dilatih untuk bekerja sama agar saling melengkapi, saling membantu. Yang ketiga yaitu siswa akan dilatih untuk berpikir kritis atas masalah atau isu yang sedang berlaku seperti ini. Lalu untuk kekurangannya, pasti setiap metode memiliki kekurangan. Itu pasti karena tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangan yaitu siswa yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal, dan di situ akan ada siswa yang tertekan karena ketika disuruh maju dia akan bingung, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian concluding dari saya. Semuanya tidak ada yang susah, apalagi profesi seorang guru. Karena guru memiliki tugas yang berat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan mencetak para generasi muda sehingga menjadi pemimpin bangsa, sehingga bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh guru ketika era teknologi atau abad 21 seperti ini? Guru harus melatih mental atau karakter siswa tersebut sehingga dia akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan
mampu menghadapi persaingan global dengan baik seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.